cuma mau nggak mau ya tetap perenungan, karena yang paling penting nanti perenungannya itu. Karena orang itu begitu sudah mau merenungkan apa yang telah kita bahas ini, nanti kamu menemukan dari perenungan itu bisa meresapi. Makanya orang itu kalau sudah mengalami perenungan, dia akan bisa meresapi. Meresap itu kan barang yang sifatnya nano, lebih ke nano sebetulnya. Makanya kalau sudah meresap itu nanti akan menjadi pengertian yang sangat efektif di dalam diri, tidak lagi pengertian yang kognitif. Karena apa yang kita bahas ini sebetulnya sebatas pengertian kognitif. Artinya apa? Jangan sekedar menjadi pengetahuan apa yang telah kamu dapatkan itu. Afektif itu pengamalannya, praktekmu itu nanti afektif. Kalau pengertian sekedar menjadi ilmu, sains, itu ya nanti menjadi pengertian kognitif. Karena sebatas pengertian yang hanya belum menjadi langkah output. Makanya alif lam mim itu alami nggak? Karena kamu kencing nanti kencing ke belakang kan kamu alami. Dan itu pun mengalaminya tidak bisa kamu titipkan siapapun. Katanya istri belahan jiwamu, ayo loro untumu demen karo bojomu nek iso. Dan itu apakah saya mengada-ada? Itulah sebuah kebenaran. Nah, itulah realitas. Akhirnya kamu nanti sama dengan Allah. Karena sesuatu yang bukan realitas berarti irasional, berarti ilusi. Bohong itu. Dalam podcast ini kan tadi ada sebutan, ya itulah kamu sama dengan Allah. Itu takutnya nanti kan dijabarkan yang tidak. Nah, itu loh. Jadi pengertian orang itu pengetahuannya dia kurang atau apa. Loh, berarti kamu disamakan dengan Allah. Ini nanti menjadi bumerang juga ya. Iya. Itu bisa dikaji lagi dari penilaian-penilaian yang saya dengar. Ya. Di situ. Ya. Tapi yang benar, artinya untuk diri kita ini benar. Nah, diri Allah itu ada di diri kita, kan Iya. gitu. Tapi karena penyampaiannya ya kamu, ya Allah, ya diri kamu ya Allah, kan gitu kan? Enggak. Tadi sudah saya disclaimer. Saya contohkan air samudra. Air samudra itu kamu bawa ke sini satu ember. Mewakili air samudra itu pada. Ya, mewakili loh. Tapi apakah air yang di ember ini dari sana boleh mengaku samudra itu? Bukan. Hah? Ya. Dirimu tuh memang hembusannya Allah. Tapi kamu tidak boleh mengaku Allah. Ya. Akhirnya kamu nanti hanya sekedar sebutan hamba. Makanya kalau di Al-Quran sebutannya hamba, sebutannya linas. Kan di sini ke sana arahnya. Nah, kalau sudah ada pagar itu, maka pagar itu kan jangan kamu lampaui. Karena kamu sudah tahu batasan itu. Berarti kalau kamu apa yang kita omongkan, oh berarti apa itu Allah ya. Gini. Seperti gini, Allah itu unlimited. Ya. Kamu dekati sesuatu yang terbatas. Kan enggak connect ini nanti. Artinya gini, Potensialnya enggak ketemu. artinya bukan kita mengakui Allah, netizen yang membaca atau mendengarkan proses yang nanti dijalankan. Mereka yang disampaikan tadi, ya kalau dia berpikirnya positif, ya, tapi kalau dia nggak pikirannya positif, Ya. pasti komentarnya beragam-ragam. Iya, Nah, tahu, itu yang membuat kita apa namanya, jadi silih genji, Ya. silih genji ke sana. Makanya Ya. saya menanyakan itu. Betul. Oke, penjelasan yang tadi masuk, dijabarkan samudra, kalau taruh di bukan apa namanya, air laut, tetap air laut, Iya. ya kan? Tapi apakah ini laut? Bukan. Bukan. Gitu Betul, ya. Ya. Tapi orang yang mendengarkan atau melihat tadi, loh, tidak dinalar atau tidak dipikir secara jernih, loh, berarti kamu dianggap Tuhan atau Allah, kan Ya, gitu. ya. Nah, nanti kan beragam di komentar. Ya. Ketemu. Makanya Mas, saya bilang memandang agama atau pohon mangga jangan Iya, kamu potong-potong gitu loh. betul. Karena memandang yang namanya Pak Arif kan tidak bisa memandang tangannya aja, tidak bisa memandang kakinya saja, Betul. tapi kan harus satu kesatuan utuh, Ya, sehingga cara pandangmu lengkap, betul. itu loh. Akhirnya bisa membedakan kamu tuh sesungguhnya siapa, Betul. itu loh. Makanya tak jelaskan mulai cara memandang apapun, sekalipun kamu tuh unsurnya Allah, tapi kamu tidak boleh mengaku Allah. Ya.
Karena justru untuk membuktikan bahwa Allah ada di dalam dirimu itu. Kalau tidak gitu terus gimana cara menerangkan dan menjabarkan kalau di dirimu sendiri kehidupannya ada unsurnya Allah itu? Terbukti lagi, dibuktikan gini. Kamu bisa bernafas ini karena aktivitas saat ini. Begitu nanti tidur, yang memasukkan dan yang mengeluarkan napasmu siapa? Sadar tidak itu kamu? Tidak sadar. Padahal orang tidur itu tidak sadar. Tahu-tahu pagi. Nah, tapi kamu mengeluarkan napas dan menarik napas, itu siapa? Dan kamu bisa merasakan. Itu ngomong gak sadar nyatanya ngerasane. Ngomong gak sadar nyatanya ngelakoni narik, ngelakoni ngetoke. Iya Banda. Nah, apalagi nanti kalau saat kamu tidur deep sleep, betul-betul turu kepati nek istilah wong Jawa. Digugah sampai ra kena. Walah, aku ndak bengi turu kepati. Enek sing bisiki. Gak ada. Ada suaranya. Nggak ada, tapi nyapa kowe iso ngomong ngono. Dan kowe pas ngomong ngono iku sadar. Maksudku ketuhanan itu jangan kamu dekati dengan suara dengan ini, nggak bisa. Karena mengapa? Allah ada di dalam dirimu tapi juga ada di luar dirimu. Hebatnya Allah di situ. Frekuensinya hampir ke frekuensi delta. Akhirnya ini nanti membahas frekuensi otak. Aku iso nerangin frekuensi otak itu ada alfa, nah, beta, alfa, theta, delta. 4 dia unsurnya. Dan itu bisa dibuktikan. Gitu loh. Lah terus sampai dia nerangin piye meneh tentang ketuhanan nek sik diajel. Bahasa yang lain, Tuhan itu hanya bisa ditemui dalam keheningan dan diam. Pasti Dan itu harus sadar. Karena kalau tidak sadar, ya tidur juga hening diam, tapi kan tidak sadar. Tapi kita disadarkan ketika mau pipis tadi. Nah, ini ada, saya ingat sekarang. Tadi di tengah-tengah proses, ya, itu saya mendengarkan Anda menyebutkan saya sudah tahu Tuhan, ya, gitu ya, benar ya, tidak memungkiri ya. Nah, mungkin sampai bisa menjelaskan dari mana Anda bisa tahu Tuhan, ya kan? Nah, sedangkan saya masih bingung. Anda sampai bilang sama netizen atau sama pemirsa, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, bisa dia bisa melihat Tuhan, ya kan? Di situ tadi ada ya. Nah, itu mungkin bisa menjelaskan di season ini mungkin. Saya belum paham. Mungkin yang tadi bisa. Oh, ya. Artinya gimana itu? Yang disebutkan sama. Artinya begini. Kamu hidup itu sendiri kan unsurnya dari Tuhan. Ya, betul. Paham. Setiap hari bisa menemui yang namanya pagi, sore, siang, malam. Betul. Ini kan jelas kamu jalani, kamu alami. Dan di situ kamu merasakan lapar, merasakan haus, merasakan panas, semua rasa yang ada di situ kan sudah kamu rasakan. Ya. Berarti kamu kan ketemu dengan Tuhan sendiri. Kalau tidak ketemu dengan Tuhan kan berarti kamu tidak sadar itu. Pelan-pelan. Dia harus mengulangi hidup. Itu adalah terbangun, Ya, terjaga. sadar. Iya. Hidup itu kalau kita tidur kan mati tuh. Ya. Mati dalam arti kita hidup tapi mati karena Ya. tidak sadar. Ya. Tapi ketika kita bangun, anak-anak itu kan bangun tuh. Ya. Tapi dia ngerti nggak sama Tuhannya? Belum tahu juga. Belum tahu, Ya, otomatis ya, memang. bisa. Tapi dia kan bangun kan, Bangun. tubuhnya bisa bergerak, Ya. ya kan? Ya. Tapi ketika dia remaja, dia terjaga, hah? Kok harus sholat? Hah? Kok kudu golek duit? Nek wayahe. Aja kan dia kaget. Ya kudu golek duit kan nek pengen rabi ya. Ya. Nah, itu terjaga dia tuh sudah. Terjaga dari Ya. bangun terjaga. Iya. Tapi belum sadar. Ya. Ya apa cara nek golek duit ini? Belum tersadar dari ketuhanannya itu. Ya, nanti. artinya ya. Konteks remaja tadi. Konteks Ya. remaja. Konteks Ini remaja tadi. real dunia. Pelan-pelannya Ya. dulu kan. Ya. Ketika dia sudah mulai kudu golek duit, dia kan sadar berarti harus ada uang nih Ya. buat menghidupi istrinya. Ya. Nanti cari tuh uangnya. Oh. Ketika uang itu ketemu, dia kan bisa menghidupi istrinya. Oh. Nah, Tuhan juga begitu. Ketika dia mencari Tuhannya, oh baik, aku itu memang hidup, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Buktinya apa? Ketika tidur, dia hidup, dia bernapas, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya.
tapi walaupun dia tidak bisa mengendalikan dirinya, buktinya fungsi organ di dalam tubuh berfungsi normal. Nah, disitulah dia sadar, oh saya hidup tapi mati. Karena dalam genggaman, kalau bahasa Qurannya orang tidur itu kan ruhnya Jiwanya ada. bukan roh, jiwanya. Jiwanya ya, jiwanya ternyata dalam dia masih genggaman. hidup. Tapi masih hidup. Nah itulah tidak sadar. Makanya bahasa itu hati-hati sekali sampai cermati Nyun Sewu. Sehingga nanti tertata. Karena nek enek wong sing pinter jeli, dia aja sampean kok. Loh kok iso rohe sing dicekel? Jiwa, Ya, memang jiwa. Jiwanya yang digenggam, dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Tapi hidup. nyatanya dia hidup. Tapi Organ dia hidup. tidak punya apa-apa keinginan. Tidak sadar lagi. Iya, itu loh. Karena dia belum menyadari itu. Tapi nyatanya dia narik napas, entoknya napas. Nah, itulah yang saya maksud dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan Pasti secara utuh. Mas. Ketemu ciptaannya maksudnya. Berarti tidak ketemu wujud. Ya ketemu wujud. Wujudnya ketemu wujud sampai narahit gak wujud yang sampean. Allah itu wujud yang sampean. Ya. Lah nek orang mbok sadari kewujudannya itu sampean agak berwujud, Mas. Oh, nyatane sampean wujud kok. Sampean ki wujud ora nyata. Wujud. Anak wujud ora. Dia bertuhan dan dia Tuhan. Tapi Ojo ciptaan. ngaku Tuhan, tapi itu ciptaannya. Lah untuk menunjukkan adanya Tuhan di dalam dirinya anaknya sampean, piye Tuhan nek ra wujudnya anaknya sampean? Bingung kok, Kak? Enek listrik iki, Mas, sakwise enek kipas kayak munyer. Nek iki gak munyer kan berarti gak enek dayane. Begitu munyer kan berarti enek dayane. Lah untuk menunjukkan daya itu kan didadekne kipas, didadekne iki. Ngerti? Lah Gus, Energi berarti. ya Allah itu tadi kan sudah saya bahas. Allah itu Artinya energi. begini, mohon maaf. Artinya begini. Yang saya di benak saya Iya. itu cuman wujud. Wujud. Berarti Nabi wujud, Iya. ya kan? Iya. Nabi Musa, oh ini Nabi Musa. Iya. Oh Ibrahim. Iya. Karena kita hanya bisa mendengar dari Al-Qur'an. Hmm. Di situ kisah-kisahnya, Iya. ayat-ayatnya itu. Iya. Nah, yang saya tanyakan kurang ngehnya di sini tadi. Eh, Berarti kok tahu wujud? Tahu wujud itu apa? Kan kalau di gambaran kita, oh Kang Teddy wujudnya ini, Iya betul. Arif wujudnya ini, kan Iya. gitu ya. Tapi di benak saya loh, ini wujudnya Allah. Sekarang saya tanya gini. Ya. Supaya aku bisa Iya, menerima, iya. menerima. Energi itu wujud apa enggak? Tidak Nah, tapi kamu punya energi? punya. Ya sudah. Karena Allah itu energi. Bisa dirasakan tapi tidak bisa disentuh dengan indera. Ini ya, Mas. Iya. Pernah saya mendengar di Al-Quran itu siapa itu waktu itu yang Nabi siapa yang ya Allah aku kepingin tahu Musa. wujudku. Ya. Musa ya. Hmm. Terus Allah bilang kamu tidak akan mampu melihat Itu wujud saya, Hmm. tapi saya tunjukkan dengan mujizat saya atau apa itu waktu itu? Enggak, itu legar pas- atau apa itu? Ya, itu pas di mukot hasil tua. Ya, mungkin seperti itu. Jadi Dan- mereka mungkin nggak tahu ya, atau mungkin dia nggak sanggup. Apalagi sekelas kita, istilahnya itu. Ya Kayak seperti itulah mungkin ya. tidak. Jadi begini, Mas. Allah sendiri dalam perwujudannya bisa berupa api. Makanya nanti ada nar menjadi nur itu. Itu kan perwujudan api. Di dalam dirimu juga ada api itu. Kalau di Tadi ada dalam 4 unsur tadi toh. iya, tapi konkretnya apa di dalam dirimu api itu? Roh toh, Semangat. semangat itu. Semangat Energi ya. yang membara itu sebetulnya api. Api. Lah itu adanya di mana? Diri kita. Di pemikirannya sampai ya. Makanya pikiran dan perasaan ini sebetulnya bumi langit. Itu harus disadari. Dan itulah keberadaannya Allah di dalam dirimu. Maka Allah itu dimanapun berada kamu, Allah di situ. Dimanapun kamu menghadap, maka disitulah Allah. Karena bentuk energi. Dan setiap apapun yang kamu hadapi, kamu nyatanya bisa sampai ke situ, berarti Allah meru aku terus. Iya. Gak bisa enggak. Karena Satu. begitu Allah keluar dari dalam dirimu, mati sampai. satu yang satu frekuensi.
Ya. happiness to mereka. Ini nih, sama tanya sama orang di luar, ketika dia bertorekat ya, artinya kalau di luar yang tidak bertorekat saya tidak bisa menyamakan. Ya. Ketika orang itu bertorekat, kemudian dia paham dengan ketarekatnya, maka dia akan berkata, di mana saya duduk, disitulah Tuhan berada. Pasti Pasti. equal dengan Kang Teddy. Ya. Ya. Balance. Tapi ada tapinya. Itu dipahami mereka, tapi tidak dipahami di luar mereka. Ada hal Al-Quran itu Kang Teddy selalu bilang ini persatu, bisa dipahami oleh siapa saja yang mau berpikir. Tidak harus bertarekat, tapi berpikir itu sudah bertarekat sebenarnya. Kalau menurut saya, Betul. dari mana? Nur yang besar tuh, nur. Bahaya. Petunjuk itu dikecilkan, tapi petunjuk saja itu tidak bisa ditangkap kalau tidak dengan kesadaran. Nah, ketika bisa menangkap, oh nur itu begini, petunjuk itu begini, hanya bisa masuk di orang yang punya kesadaran. Kalau kita tidak punya kesadaran tentang Tuhan itu sendiri dan mau bertuhan dan mencari itu berarti berpikir. Maka walaupun bertarekat, berhakikat, bermakna, apalah itu namanya, itu kita buang. Nah, dengan dibuang itu, sederhananya kita begini, kalau kamu mau tahu rasanya enaknya rawon, ya makan rawon, mau jadi sebut-sebut rawon-rawon naik. Karena akan mencari wujudnya rawon itu sendiri. Nah, Lah saat kamu pengen makan rawon sih buat temoni kan wujudnya rawon. rasanya Bukan soto. ya itu udah pintar. Lah berarti kalau Allah itu oh maksudnya gitu ya. Iya. Berarti setiap kamu Allah Akbar menemukan wujudnya apa enggak? Dirasakan. Ya pasti menemukan toh Iya. Mas. Wong nyatane neng kono alam semesta hadir. Ya. Sampean jasmani rohani ya hadir. Katik ya sadar, sing mbok jejeg ya bumi. Ya. Nyatanya kan kamu berarti di situ menghadirkan siapa tuh sesungguhnya. Ya. Nah, sama ini saya alami. Saya mabuk bertahun-tahun. Mabuk itu artinya apa? Enggak sadar. Nggak sadar. Jadi untuk sadar dari mabuk itu harus menunggu waktu sampai pengaruh. Kalau itu Ketidaksadaran itu hilang minumannya. Harus sadar. Iya, Jadi karena berproses. tidak mudah itu gitu loh. Maksud saya Butuh kesadaran. perenungan. Makanya kan tadi saya sering mencari dulu itu di mana Tuhan. Dulu kalau kita nantilah di lain waktu saya bercerita tentang saya. Jadi saya mencari dulu saya mencari namanya guru. Satu guru kok kelihatannya yang ketemu kekebalan. Saya mundur, cari lagi guru supaya saya kepingin ngaji. Saya kepingin ngaji yang sifatnya itu fleksibel. Realitas lah. Ya, realitas. Saya nggak kepingin ngaji yang sifatnya monoton. Artinya nggak cocok sama saya. Sering keluar ngaji. Jadi sejauh bertahun-tahun saya berjalan itu mencari dan menemukan lika-liku lah gitu. Dan saya kadang-kadang di hati saya jujur saya ngomong, ya Allah, aku kok gini terus? Apa saya salah? Apa saya dosa? Kalau saya dosa, tolong ya Allah ampuni saya. Nah, mungkin dengan begitu doa saya ditemukan mungkin sama kakek. Mungkin insya Allah ke depannya saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu yang nantilah saya ceritakan saya dulu dengan saya sekarang. Itu kesadaran. Iya. Itu makanya mensucikan. betul. Nah, makanya itu kepala nanti kita bicarakan juga ya Mas ya. Artinya nanti kalau umpamanya kita akan mencari sejauh mana Allah di dalam diri kita untuk menjalankannya, kesadaran kita. Nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi nur itu artinya petunjuk lewat Quran. Tiga tadi Qurannya itu harus ditangkap dengan kecerdasan. Kecerdasan itu berarti ada di dalam diri manusia.
Manusia itu saya, panjenengan, manusia. Berarti alam. Dan adanya ya di dunia saat ini, Ya, sekarang iya. ini. Karena- Nek wis dikubur sendirian, ya kembali lagi ke unsurnya nanti. Yang tanah jadi tanah, yang air jadi air, yang udara jadi udara, Api. yang api jadi api, yang cahaya, yang roh kembali ke yang bersirkel. Remaining system. kehidupan. Kalau diketok dari dalam, tumbuh berkembang biak silih berganti. Telur tadi yang dicontohkan Kang tadi di awal, telur kalau dipecah dari luar, maka jatuhnya ke toilet, ke WC, karena jadi makanan. Tapi ketika telur itu pecahnya dari dalam, maka dia jadi kehidupan, anak ayam. Kalau ular, anak ular. Nah, itu berkembang berarti kan? Nah, berkembang berarti sesuatu yang berkembang itu ada limit, ada batas, waktunya mati, habis dia. Nah, ketika mati yang tersisa apa? Cerita. Amal perbuatan. Nah, apa tuh bisa menyampaikan? Nah, itulah ngamal soleh. Nah, oke. Oke, petunjuk nur petunjuk kecerdasan NPK. Kita cukupkan sekian. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam.